Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu akan terkejut betapa suksesnya di hidup kamu di akhir tahun ini. Jadi ini kemenangan di akhir tahun, kesuksesan apa yang hadir dan apa yang sudah kamu dapatkan. So, ini adalah general reading ya. Jadi untuk semua orang, untuk banyak orang. Kalau misal kamu mau spesifik tentang kamu, jadi kamu bisa personal reading. Karena kalau personal reading itu menggunakan energi kamu saja. Di sini energinya, karena untuk kolektif, jadi harus dipahamin baik-baik setiap kata-kata yang aku sampaikan. Karena kadang-kadang aku menyampaikan sesuatu secara metafora, jadi disesuaikan sama realita. Jadi ini adalah timeless reading. Timeless reading itu kapanpun kamu tonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Kalau kamu baru di channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama diri sendiri? Fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati jika memang kayak misal di kepala kamu masih banyak problem, overthinking tentang situasi yang tidak menentu, atau bahkan overthinking tentang seseorang, hempaskan dulu sejenak. Jadi aku buat readingan ini khusus untuk diri kamu. Jadi kalau misalnya masih mikirin tentang orang lain, coba pause videonya, hempaskan dulu orangnya, baru kita balik lagi ke diri kamu. Fokusnya balikin ke diri sendiri, itu adalah kunci untuk bisa melihat readingan ini biar pesannya benar-benar bisa sesuai gitu. Jadi aku bakalan lihat langsung dari energi kamu saat ini seperti apa, baru energi kamu di akhir tahun gimana, and then aku bakalan lihat tentang kemenangan apa yang kamu dapat. Oke? Spirit guiding, telephone power guiding us. Show me about people who watch this video. Current energy right now. Kita lihat energinya saat ini. Okay, there's a devil di sini, energi Capricorn. Di sini juga ada energi Libra. Aku mau ngomong Libra. Libra, Leo, Sagittarius, and Aries. Yes, there's a lot of fire di sini. Panas ya. Ini bisa jadi secara harafiah, you have a fever. Yang pas lagi nonton ini mungkin agak gak enak badan, suhu badannya lagi naik. But the devil, the Knight of Wands, the Nine of Wands, itu juga ngomongin soal kita atau dirimu di dalam fase yang sedang passionate banget gitu. Jadi sangat membara banget, sangat bersemangat banget. Kalau kamu nanya semangatnya soal apa? Well, yang namanya collective reading itu fokusnya orang beda-beda. Ada yang di percintaan, ada yang di pekerjaan. Cuman kalau yang aku lihat di sini, bisa juga soal karir. Cuman di sini ada banyak banget yang sedang bersemangat untuk meraih mimpinya. Cuman dari yang aku lihat di sini, karena semangatnya sangat gede, saran dari aku, curahkan passion dan ambition ke sesuatu yang positif. Jangan sama sesuatu yang adiktif, yang itu lagi, yang skenario yang sama, kesalahan yang sama, atau lifestyle yang tidak sehat. Jadi yang tahu itu kamu sendiri. Contoh lifestyle tidak sehat is so simple as kayak makanan yang tidak terlalu baik, yang gizinya kurang, tapi kayak makanan yang terlalu pedas gitu, yang sebenarnya kamu udah tahu itu sangat bisa membuat diri kamu punya resiko kesehatan. Contoh ya. Tapi yang namanya pola hidup bukan cuma makanan aja. Kayak kesehatan, atau bahkan ini pola lifestyle yang sebenarnya itu kamu tahu udah bukan lagi lifestyle yang sehat dan baik untuk diri kamu, tapi tetap dilaksanakan atau tetap dilakukan karena kebiasaan-kebiasaan itu memberikan kamu kenyamanan. Jadi harus bisa memberhentikan diri kamu atau menjaga diri kamu atau memberikan batasan untuk melakukan hal-hal yang tidak sehat gitu. Nggak apa-apa, sometimes kita boleh ngelakuin itu, tapi kalau misalnya sering dan selalu dilakukan, itu tidak akan sehat, tidak akan baik.
And then di sini dari The Knight of Wands itu menunjukkan kalau ada passion, ada gairah. Kalau aku lihat ini juga ngomongin soal stamina semakin besar. Dari energi The Devil sama The Knight of Wands itu juga kalau secara energi itu orang yang penuh dengan passion itu biasanya juga orang-orang yang sangat kreatif. Jadi sisi kekreativitasan kamu lagi muncul nih gitu. Cuman karena banyak overthinking, banyak rasa ragu, di sini akhirnya memenjarakan diri sendiri. You are a very creative person. Kamu orang yang kreatif, kamu orang yang pintar, kamu orang yang punya knowledge yang bagus, kamu orang yang juga bisa dibilang punya rasa semangat dan cinta yang besar gitu untuk ngelakuin sesuatu. Tapi kalau misalnya terjebak dalam siklus kehidupan yang gitu-gitu aja atau itu lagi, akhirnya kamu menjebak diri kamu sendiri, seperti memenjarakan diri. Jadi kalau secara energi sekarang memang banyak banget possibility atau pintu-pintu terbuka. Cuman kalau aku kasih gambaran aja ya, di depan kamu banyak pintu terbuka. Saking banyaknya pintu terbuka, akhirnya bingung. Akhirnya berdiam diri, gak ngapa-ngapain, gak ngambil keputusan, gak ngambil kesempatan, cuma berdiam diri harus seperti apa. Jadi banyak mikir kalau aku ke situ bakalan gimana, kalau aku ke situ bakalan gimana. Tentukan kamu mau apa, tujuannya mau apa, ambil langkah, beranikan diri untuk ambil langkah. Jadi udah waktunya stop wasting time buat menunggu sebuah miracle atau menunggu sebuah keajaiban atau bahkan nunggu orang lain untuk ngelakuin sesuatu sama kamu gitu. Kalau misalnya you want money, go for it, kejar itu. You want love, usahakan itu. Jadi harus ada effortnya. Di sini kamu dikasih semangat ya, dikasih energinya lah untuk ngejar hal itu, kejar gitu. Jangan sampai balik lagi kebiasaan buruk yang kemarin, nah itu yang menjebak diri kamu sendiri. So di sini karena banyak passion, ini banyak banget yang nanti overwork memang, cuman harus bisa balance ya. Kalau misalnya banyak bekerja atau banyak ngeluangin waktu untuk bekerja tapi dibarengin sama ngelakuin hobi, itu bakalan bikin kamu happy. So aku bakalan lihat ke energi kamu di depan sana di akhir tahun, energinya kayak gimana. Yang tadi aku bilang the doors di hadapan kamu banyak banget pintu terbuka. Ini masih kebuka loh di akhir tahun. Jadi whatever you want, apapun yang kamu mau lah gitu, itu terbuka. You want money, you want love, you want family, itu pintu buat possibility menggapai itu, kemungkinan untuk menggapai itu bisa aja gitu, ada terus gitu soalnya. Cuman just fokus sama satu hal dulu, satu-satu ibaratkan. Misalnya kamu punya 2 tangan 2 kaki, yang bisa kamu handle itu hal-hal yang harus disanggupi sama badan juga gitu. Jadi harus disesuaikan sama si raga kamu juga, si fisik kamu juga. Your soul atau jiwa kamu pengen segala macam gitu, nggak masalah. Tapi harus tahu kita tuh manusia, kita punya limit gitu. Badan kita punya limit loh gitu. Fokusnya ke satu-satu dulu, jangan terjebak sama hanya mimpi belaka. So di sini the King of Swords, di sini juga ada Libra, Pisces, Scorpio, Cancer. Cuman yang aku lihat di sini very swift energinya. Di sini lots of fire, di sini udah mulai tenang, kalem. Ada ending of a situation dari The Nine of Wands ke Ten of Swords. Di sini 9 ke 10, tapi dari 9 tongkat yang tadinya full of protection jadi Ten of Swords. Akhirnya bisa melihat mana yang harusnya dilepas. Jadi ending of a situation. Yang harusnya sudah dilepaskan, yang harusnya sudah diselesaikan kemarin, akhirnya menerima realita. Menelan bulat-bulat realita gitu. Dan ini orang-orang yang harusnya bangkit gitu. Karena di sini ada ending, pasti ada beginning. Dari energi The King of Swords, energi swift yang aku bilang swift itu artinya perubahan cepat, pergantian cepat, perjalanan cepat. What you want datangnya cepat gitu. Everything comes very fast ya di akhir tahun. Jadi sarannya kalau sesuatu datangnya cepat, you need to stay grounded. Jadi harus benar-benar punya ketenangan dalam diri sendiri agar banyak hal yang terganti di dalam hidup kamu tidak akan goyah dan tidak akan rapuh karena kamunya strong gitu. So di sini dari energi Seven of Cups dan The King of Swords itu juga disarankan untuk bisa membalancing antara logika,
And then sama imagination. It's okay you have imagination. Gak apa-apa kita bermimpi, gak apa-apa kita berhayal gitu. But harus disamakan atau disimbangkan sama logic. Kalau kamu mau hayalan kamu jadi realita, harus sama, harus bisa di apa ya? Harus bisa sejalan sama apa yang sudah kamu punya. Jadi gini, you have the dream lah, kamu punya mimpi gitu. Coba mimpi kamu juga disesuaikan sama apa yang bisa kamu lakukan di realitamu gitu. Dan itu konsepnya juga seperti manifestasi. Energi kamu cukup fine, cukup oke. Cuma nanti aku lebih dalamin lagi ya kemenangan yang akan kamu terima di akhir tahun. Kemenangan yang akan kamu terima di akhir tahun. Ada love, ada cinta. It's for someone, untuk orang-orang yang tidak percaya akan cinta. Kamu akan lebih percaya lagi. Untuk kalian yang looking for love, mencari cinta, nanti akan kamu temukan. Dan di sini kayak semesta memberikan kamu harapan. Jadi yang di atas memberikan kamu harapan soal percintaan. Yang tadinya hidupnya hitam dan putih jadi lebih berwarna lagi. Dan apapun yang kamu lakukan, kamu ngelakuin dengan cinta gitu. Dan di sini dari love sendiri hidupnya akan lebih indah. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu akan melihat maknanya dan merasakan maknanya. Jadi bukan hanya ya udahlah gitu hidup gitu. The Legends ini semua yang berantakan dirapihkan. Jadi kemenangannya adalah gini. Yang hidupnya berantakan, kacau balau, nanti semesta akan memberikan kesempatan untuk kamu bisa merapikan hidupmu. Kalau misalnya kamu juga usahanya dikit, semesta yang akan bantu. Tapi yang namanya The Legend itu semua ada porsinya dan kamu tahu porsinya. Kan kemampuan diri juga akhirnya tahu. Saat kamu tahu kemampuan diri kamu seperti apa, kamu akan mencurahkan segala energi kamu dengan kapasitas yang tepat gitu. Dari energi abundance sendiri ini menunjukkan kemakmuran. Kemakmuran itu adalah perasaan dan mentality, kesadaran mental juga soal konsep tidak kekurangan. Jadi bukan hanya a lot of money atau bukan hanya ada banyak uang di hadapan kamu, tapi lebih seperti gini loh. Dari mental, dari perasaan, kamu tidak merasa kurang. Jadi abundance seperti itu. Saat mentalnya dan perasaannya tidak merasa kurang, apapun di hadapan kamu akan sangat bersyukur. Semakin kamu banyak bersyukur, semakin juga banyak rezekinya. Cuman kalau secara simpel nih ya, di akhir tahun karena ada abundance, ini juga ngomongin soal kekayaan. Kekayaan itu mental state. Kekayaan itu adalah pola pikir. Kekayaan itu adalah perasaan. Jadi bukan hanya konsep money. Sometimes orang juga udah punya banyak uang tapi tetap ngerasa kurang. Berarti itu dia tidak ada konsep abundance. Jadi abundance atau kekayaan itu datangnya juga dari perasaan dan dari mental state. Jadi olah perasaan kamu saat ini dan olah kesadaran kamu soal konsep tidak kurang itu apa gitu. So dari energi abundance sendiri ini juga kalau soal kemakmuran, konsep kemakmuran banyak banget. Jadi kesuburan juga masuk ke sini. Tidak kurang di keuangan dan apapun yang kamu mau seperti kayak tinggal petik di depan rumah gitu. Tinggal ambil di halaman rumah gitu. Jadi sesimpel itu. So aku bakalan lihat lagi. Aku mau lihat dari Lenormand ya. Ada ship di sini. Ada clouds. Aku ngelihat banyak dari kalian yang masih nggak tahu arahnya kemana. Tentukan dulu sih syaratnya untuk dapetin semuanya adalah menentukan kamu tujuannya kemana. Sama kayak kamu pergi ke bandara gitu. Kalau kamu cukup ke bandara, tapi kamu nggak tahu tujuannya apa ya, kamu bakalan stay lama di bandara itu, nentuin arah dan tujuannya seperti apa. Dan bahkan di situ juga bakalan lebih cemas lagi gitu, karena kamu ngelihat banyak orang udah tahu tujuannya seperti apa. Jadi sebelum kamu ngelangkah,
tentukan kamu mau kemana gitu, karena di sini juga ada perjalanan, ada ship, tapi di sini juga ada clouds, artinya masih belum have no idea mau jadi apa. Kalau ditanya sekarang kamu mau jadi apa, kalau 1 tahun 2 tahun lagi kamu mau jadi apa, mau kayak gimana gitu, kehidupan seperti apa yang kamu pengen punya, itu harus ditentukan dari sekarang. Terus ini ada love. Jadi ini adalah validasi. Di akhir tahun, kebahagiaan yang dirasakan bukan hanya kebahagiaan soal finansial atau karir, tapi seperti perasaan semuanya akan rapih gitu. Ada proses healing yang sudah terlaksana, dan di sini ada joyness. Ada kebahagiaan yang tidak diukur pakai materi. There's a ring, ada komitmen juga. Ini untuk kalian yang gak mikirin soal percintaan, ini berarti ngomongin soal kontrak. Jadi kalau ngomongin soal pekerjaan, ada banyak banget peluang pekerjaan, atau bahkan ada satu pekerjaan yang kamu pengen kejar banget, di sini ada kontraknya. Jadi ada tanda tangan di hitam di atas putih lah gitu, untuk pekerjaan yang pasti untuk kamu. Dan di sini juga ada perpindahan. The ship itu juga ngomongin soal relokasi. Jadi ada perpindahan tempat tinggal atau perpindahan tempat kerja gitu. Karena aku tidak baca kesehatan, tapi ini juga menandakan kesehatan yang akan semakin kuat. Dan ini kesehatan dirasakan bukan cuma sama kamu aja. Blessing dari kesehatan juga di keluarga di sini. Balik lagi, kalau kamu sudah menentukan apa yang kamu pengen, ini semua dapat dengan mudah gitu. Di sini dari the heart, ini juga ngomongin soal hati kamu kembali hidup, istilah yang tadinya cuma warna hitam dan putih, nanti hatinya bisa lebih berbunga-bunga lagi. Jadi you fall in love with life lah. Jadi every time you see around you, setiap kamu ngelihat sekeliling kamu ngelihat kebahagiaan gitu. Itu adalah kemenangan. Di sini juga ada the ring. Ini ngomongin soal komitmen dengan orang yang baik, yang emang pas untuk diri kamu, dan ini tidak ada kecemasan, terutama kecemasan soal finansial untuk kamu dan pasanganmu. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Empress and then Queen of Cups. I just need to see the bottom of the deck, ada the Two of Cups. Jadi ini adalah validasi. Di akhir tahun banyak banget yang akan ketemu someone yang sudah bersama-sama seseorang. Bahkan dari energi The Empress itu juga konsep tidak kekurangan karena penuh dengan abundance dan kemakmuran. The Empress itu juga seperti sosok orang yang mau apa aja tinggal bilang, nanti datang sendiri. Jadi uang yang mengejar kamu, rezeki yang mengejar diri kamu, asal kamu mau terbuka tangannya untuk menggapai itu dan menerima itu gitu. Dan di sini dari Queen of Cups, ini adalah perasaan yang stabil, emotion yang stabil ke depannya. Dan di sini dari Queen of Cups sendiri memahami soal konsep cinta. The Queen of Cups juga percaya akan cinta. Queen of Cups juga perasaan yang tenang dan damai, but ini juga ngomongin perasaan cinta gitu. Ini adalah agreement. Balik lagi, kalau kamu gak mikirin soal cinta, ini adalah kontrak pekerjaan atau kontrak partner business. Tapi kalau ini ngomongin soal percintaan, ini adalah komitmen. So aku bakalan lihat lagi. Ini pesan untuk kamu. Ada trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Percaya sama inner voice. Coba berdialog sama diri sendiri, biasakan berdialog sama diri sendiri, percaya sama diri sendiri. Just be careful, jangan sampai dialog tersebut sama ego. Harus bedain ya, kesadaran akan inner self, kesadaran akan diri sendiri di dalam diri, sama ego itu apa gitu. Dan di sini ada service. I feel good when I can help others. Dan di sini banyak bantu orang lain, bisa ngerasa kamu bisa lebih baik. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa buku reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.